All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini melalui online. Mari saya mengajak setiap kita menyiapkan hati kita. Silakan mengambil saat teduh. Pagi hari ini kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami boleh berikan kekuatan, kesehatan, yang kami tahu ini semua berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama, sekalipun melalui online. Tetapi kami percaya makna berkat daripada ibadah ini tidak akan berkurang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebab itu kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sehingga semua ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Kami memulainya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pertolongan ibadah kita pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Selamat beribadah. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita rendahkan diri, sama-sama kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia ini, yang saat ini mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara juga tahu, tangisan, penderitaan, di mana-mana. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyatukan hati kita berdoa untuk bangsa ini akan dipulihkan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa, pulihkan bangsa kami. Mencari
Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum sama-sama kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kembali kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Dan saat ini kami mau sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, setiap kami boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pagi hari ini adalah kasih yang berdisiplin. Terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, saya ingin memulai firman Tuhan pagi hari ini dengan mengisahkan satu cerita, di mana ada seorang anak yang diberitahu oleh orang tuanya untuk tidak bermain bola di halaman rumah. Suatu sore anak ini ketika sedang bermain sendiri, datanglah sahabat-sahabatnya dan mereka semua bermain bersama di halaman rumah anak tersebut. Tiba-tiba salah seorang anak melihat ada bola di sudut halaman dan dia mengambilnya, kemudian mengajak, yuk kita bermain bola aja biar lebih seru, lebih enak lagi. Dan bermainlah mereka semua. Saudara, di tengah permainan itu tiba-tiba saat anak ini mendapat giliran untuk menendang bola, dan anak ini saking senangnya dan antusiasnya, dia menendang dengan penuh semangat. Dan akibat tendangan ini bola melayang dan akhirnya bunyi prang, kaca jendela pecah. Dan dari dalam rumah keluar seorang ayah, seorang bapak yang berkata, siapa yang memecahkan kaca jendela? Semua anak-anak terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Dan bapak ini berkata sekali lagi, siapa yang memecahkan kaca jendela? Akhirnya anak ini berkata, saya pak, saya tidak sengaja, saya terlalu kencang menendang bola. Saudara, kalau saudara adalah ayah dari anak tersebut yang memecahkan kaca jendela, kira-kira apa yang akan saudara lakukan terhadap anak saudara? Saudara memarahi dan menghukum dia, atau saudara memaafkan dia? Saudara, firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kok Tuhan menghajar?
Bukankah Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun, maha sabar? Saudara, ada kalanya muncul ide atau pemikiran yang salah tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti baru-baru ini saya bertemu dengan seorang bapak dan dia berkata kepada saya, benar ya bahwa virus corona ini dari Tuhan. Tuhan sedang menghukum manusia melalui wabah virus ini. Lalu saya juga mendapat kiriman dari seorang teman, satu video, dan salah satu isinya berkata bahwa virus corona itu adalah iblis atau berasal dari si iblis. Jadi menurut saudara, mana yang benar? Wabah ini berasal dari Tuhan atau dari si iblis? Saudara, kadang-kadang kita mendengar orang lain dan membiarkan mereka memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan mau lakukan. Namun pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi pemikiran kita tentang hal-hal rohani, tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan, serta apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita melihat kebagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Seperti kita menemukan kata Tuhan menghajar. Kata menghajar ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memukul sebagai hukuman atau membuat tidak berdaya. Seperti dalam satu pertarungan di mana seseorang memukul lawannya sehingga membuat lawannya tidak berdaya. Saudara, sepertinya kurang pas ya memakai kata menghajar. Nah, makanya saya mencari membaca dari bahasa lain dan saya menemukan menurut bahasa Inggris versi NIV, di situ memakai kata disiplin. Setelah saya cari artinya, ternyata disiplin itu memiliki arti mengoreksi atau menghukum karena melanggar. Sekali lagi, mengoreksi atau menghukum karena melanggar. Jadi seseorang didisiplin karena dia melanggar supaya dia dikoreksi, supaya dia tidak bersalah atau tidak ada di dalam hidup di dalam kesalahan demi kesalahan. Tujuannya yaitu supaya ada kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan atau nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi menurut saya lebih tepat kita memakai kata disiplin. Tuhan mendisiplinkan orang yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, ternyata kita menemukan juga bukan hanya di Ibrani yang berbicara tentang Tuhan menghajar atau mendisiplinkan. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, di situ berbunyi, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Di dalam perjanjian lama juga kita menemukan oleh Amsal pasal 3 ayat 12 yang berkata demikian. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh kita simpulkan bahwa Tuhan mendisiplinkan karena kita gagal merespon apa yang Tuhan mau, atau kita melanggar peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk menarik atau memukul saudara dan saya. Sehingga kita kembali kepadanya.
Kita tidak tetap ada di jalan yang salah. Saudara, ketika Allah mendisiplinkan kita, Allah itu mau supaya saudara dan saya menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri, yaitu ego kita. Kita diminta untuk menekan ego kita, menundukkan ego kita. Dan juga supaya kita memiliki kebiasaan yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, meninggalkan kebiasaan yang lama, melakukan sesuatu yang baru. Dan juga melalui disiplin ini supaya ada keteraturan yang lebih baik. Artinya kita memiliki satu kehidupan yang lebih teratur. Kita memiliki waktu saat teduh yang benar. Kita memiliki waktu saat kita berdoa secara pribadi, memiliki waktu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita tahu waktunya untuk kita bekerja dan waktu untuk beristirahat. Semua kita bisa punya waktu secara teratur. Jadi kalau kita tahu bahwa mendisiplinkan ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita, pertanyaannya saudara, bolehkah kita marah ketika kita didisiplinkan oleh Allah? Mari saudara, saya mengajak kita melihat lebih lanjut lagi. Apa hasil yang akan diperoleh dari disiplin yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kepada anak-anaknya? Saudara, kita bisa menemukan di ayat ke-11, di situ dikatakan bahwa menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Kita tahu, sebelum mendapatkan atau membuahkan hasil, tentunya apa yang kita alami seringkali itu mendatangkan sakit, mendatangkan kesedihan, mendatangkan penderitaan. Tapi saudara, mari kita tidak melihat penderitaan, kita tidak melihat sakitnya, kita tidak melihat kesusahan, kesedihannya, tapi kita mau melihat buah yang dihasilkan, yaitu buah kebenaran yang memberikan damai. Yang kedua yang kita bisa hasilkan, yaitu mendapatkan ketenangan dikala menghadapi malapetaka. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 94 ayat 13. Jadi dikala kita ada di saat ini masa pandemi COVID-19 yang begitu membawa banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Saudara dan saya tidak panik, tidak larut di dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan di dalam ketakutan yang bisa membelenggu kehidupan kita. Tapi justru kita mendapatkan ketenangan. Kita bisa dengan tenang menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, kita memperoleh kepekaannya semakin bertumbuh. Kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Kita semakin peka tahu bahwa ini yang tidak benar, yang tidak disukai Tuhan, dan yang ini yang disukai oleh Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa mengetahui apa yang akan kita dapat dari disiplin yang Tuhan lakukan kepada kita. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Saudara, Tuhan memberikan atau memakai gambaran Bapa. Bapa yang mana? Yang tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun saya ingin mengajak kita melihat perbedaan antara Bapa jasmani yang kita miliki dan juga Bapa rohani yang ada di surga. Saudara, bagian firman Tuhan juga sudah menjelaskan perbedaannya bahwa Bapa di dunia ini, Bapa jasmani, itu singkat dan terbatas. Artinya mereka mendampingi, ada bersama-sama dengan kita itu waktunya terbatas.
singkat. Sedangkan Bapa rohani, Bapa yang ada di surga, itu tidak terbatas. Setiap saat Dia ada menyertai kita. Setiap detik Dia ada bersama dengan kita. Yang kedua, Bapa yang di dunia ini, Bapa jasmani kita, memberikan apa yang baik menurut mereka. Saya pernah menemukan seorang bapa yang bercerita dia merasa kesal, marah terhadap anaknya. Karena ketika sudah hampir lulus menyelesaikan studi di kedokteran, dan anak ini memutuskan berhenti, tidak melanjutkan, dan mau beralih ke jurusan yang lain. Bapak ini marah terhadap anaknya. Bapak ini mengatakan pada saya, ini yang terbaik buat dia. Kalau dia jadi dokter, masa depannya bagus. Saya bertanya kepada Bapak ini, kamu sudah tanya ke anakmu, mengapa dia memilih berhenti dan memilih jurusan yang lain? Dan sebenarnya, kemauan siapa untuk menjadi dokter? Bapak, saudara, seringkali kita berpikir, saya melakukan memberikan terbaik untuk anak. Tetapi kita memberikannya menurut kita, bukan menurut anak. Berbeda dengan Bapa di surga. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Dia memberikan yang terbaik. Nah, sekali lagi saudara, pertanyaannya, masih bolehkah kita marah kepada Tuhan ketika Tuhan mendisiplinkan kita? Saudara, selanjutnya mari kita melihat respon seperti apa yang seharusnya kita nyatakan ketika kita didisiplinkan oleh Tuhan. Saudara, mari saya mengajak kita melihat di ayat kelima. Di situ dikatakan, jangan anggap enteng dan jangan putus asa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah jangan anggap enteng dan jangan putus asa. Jangan remehkan, katanya, didikan orang tua. Apalagi didikan yang daripada Allah. Yang kedua, dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, relakan hatimu dan bertobatlah. Jangan marah, tapi terima disiplin dari Tuhan itu. Dan jalani dan sungguh-sungguh. Maka sadarilah kalau kita melanggar, bertobat. Karena Allah mengasihi kita, karena kita adalah anak-anaknya. Berhakkah seorang bapak mendidik anaknya? Jelas dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita menemukan bahwa seorang bapak berhak mendidik, mendisiplinkan anaknya. Demikian juga dengan Allah. Allah berhak mendisiplinkan kita karena kita anak-anaknya. Kecuali saudara dan saya menolak menjadi anak-anaknya. Seharusnya yang kita lakukan adalah bersukacita ketika kita didisiplinkan oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar atau didik. Jadi pemazmur katakan berbahagia
kalau kita didisiplinkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita. Ketika masalah, ketika persoalan, ketika malapetaka atau bencana dan lain-lainnya datang menimpa kehidupan kita, kita tidak terburu-buru marah atau menyalahkan Tuhan atau si iblis atau siapapun juga. Tetapi sebaliknya, kita boleh berdiam diri, mengevaluasi, introspeksi. Jangan-jangan kitalah penyebabnya. Sekalipun itu berasal daripada Tuhan, kita tetap tidak marah kepada Tuhan. Tetapi kita boleh bersyukur karena kita dikasihi dan kita adalah anak-anaknya. Saudara, saya mengakhiri dalam firman Tuhan ini dan mengisahkan di mana saya pernah mengalami satu masa marah sama Tuhan karena Tuhan tidak mengizinkan atau membuat saya tidak lulus sekolah, yaitu pada saat kelas 3 SMA. Beberapa hari sebelum ujian saya kena penyakit dan harus terbaring, bahkan tidak berdaya untuk mengikuti ujian sekalipun di rumah sakit. Saya kecewa. Kenapa Tuhan membuat saya harus mengulang? Saya malu dan saya gagal. Tapi saudara, bersyukur Tuhan mengasihi saya. Dan saya belajar untuk menerima kenyataan tersebut dengan penuh ucapan syukur. Dan pada akhir perjalanan waktu, saya menemukan, rupanya ada rencana Tuhan yang indah. Ada pembelajaran yang bisa saya pelajari dalam kehidupan ini, untuk saya menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi, yang boleh mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, yang tidak membanggakan kehebatan diri sendiri, tapi belajar bahwa semuanya berasal daripada Tuhan, dan belajar untuk taat, mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena itu saudara, sekali lagi pagi hari ini, mari ketika Tuhan mendisiplinkan kita, jangan marah, jangan berkata apapun, tetapi bersyukur karena Dia mengasihi kita, karena kita adalah anak-anaknya. Pertanyaan perenungan untuk 1 minggu ini, saudara dan saya bisa merenungkannya, yaitu, pernahkah saudara marah kepada Tuhan? Apa yang saudara temukan setelah melewatinya? Sharingkan itu. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami salah. Pemikiran kami salah Tuhan terhadap Engkau. Kami terburu-buru menyalahkan Engkau. Kami terburu-buru marah terhadap Engkau ketika ada masalah, persoalan, ataupun bencana menimpa kehidupan kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengajak kami untuk mengevaluasi, mengintrospeksi, untuk kami belajar berdiam diri, merenungkan. Ketika Tuhan mendisiplinkan kami, itu tandanya Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan tidak mau kami jauh daripada Engkau.
kami tersesat, kami terhilang. Tapi Engkau mau kami boleh tetap ada terus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, di tengah pergumulan yang dihadapinya Tuhan. Biarlah kami semua, jemaat-Mu Tuhan, tidak marah. Secara khusus dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Yang sampai saat ini kami tidak tahu kapan berakhirnya, kapan akan pulih. Tapi kami boleh belajar tetap taat setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menolong menguatkan kau, menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.